102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih pendengar, Anis akan menemani pagi hari kalian pendengar di edisi hari Rabu kali ini pendengar ya, di tanggal 22 September 2021. Dan kali ini kita akan mengikuti acara dialog interaktif ya, program dialog interaktif 1 jam OPD menjawab. Dan sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini adalah Bapak Insinyur RP Muhammad Ziz MT. Bapak ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, selamat pagi ya. Dan Bapak ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang pendengar ya. Untuk tema pada pagi ini adalah pembangunan infrastruktur. Langsung saja bisa dimulai materinya Bapak. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema pembangunan infrastruktur, Dinas PUPR dalam hal ini menangani pembangunan infrastruktur dari sekian bidang yang ada di dinas. Ada 5 bidang yang menangani jalan dan jembatan, juga ada yang menangani saluran pembuang, ada yang menangani irigasi, dan juga ada yang menangani tata ruang. Iya. Fokus di acara pagi ini kita diberatkan di pembangunan infrastruktur di jalan dan jembatan. Iya. Kenapa? Kita sudah tahu pembangunan infrastruktur di jalan ini, program-program Pak Bupati sudah jelas harus ada peningkatan struktur, dan sudah dilakukan oleh PUPR lebih kurang 2 tahun berjalan ini. Dan bahkan ada 2 pembangunan yang sangat besar sekali, yaitu jalan lingkar selatan dan jalan lintas selatan. Beda itu ya? Beda. Jadi namanya sama, JLS, tapi singkatannya beda. Jadi JLS ini, jalan lingkar selatan ini, kalau boleh kami katakan sebagai ring road-nya Sampang. Jadi jalan lingkar selatan ini satu-satunya di Madura yang Sampang belum punya. Jadi Pak Bupati mulai pada tahun ini sudah diadakan pembangunan, proses pembangunan yang nantinya insya Allah berakhir di bulan Desember tahun 2022. Berarti sekarang ini sudah sampai mana? Proses fisiknya belum, jadi masih proses di MK-nya, manajemen konstruksinya. Ya. Insya Allah nanti SPK-nya kalau lancar sekitar bulan Desember sudah mulai proses. Sudah mulai ya? Ya. Oke. Berarti ini prosesnya cuma 1 tahun nanti diperkirakan? Ya, 13 bulan. 13 bulan, iya. Ya. Ini proses pembangunan ini Mbak, sebetulnya FS-nya sudah lama. Jadi studi kelayakannya sudah lama, yang dilakukan oleh Bapeda kalau tidak salah tahun 2007. Iya. Oh, sudah lama ya? Iya, 2007 ganti sekian bupati, baru yang pimpinan Pak Haji Slamet Junaidi ini sudah tuntas pembebasan lahannya, dan sudah dilakukan proses pembangunan yang tadi saya katakan akan selesai di akhir tahun 2022, yang nantinya fungsinya ini akan memecah arus lalu lintas yang selama ini masuk kota, sebagian nanti akan diarahkan ke jalan lingkar selatan. Kendaraan-kendaraan berat yang selama ini masuk ke kota akan dialihkan lewat ke jalan lingkar selatan. Khusus kendaraan berat berarti ini? Bukan kendaraan roda berat, semua bisa masuk. Semua bisa masuk. Tapi nanti yang berat diarahkan ke situ semua. Ya. Oh, siap. Mungkin biar jalan nasionalnya ini tidak terlalu sering rusak mungkin. Betul. Selain rusak, selalu terjadi
kemacetan di daerah kota sana. Iya, benar-benar. Kemudian jalan lintas selatan, mungkin masyarakat mengenal dengan nama Srepang, Sreseh Pangarengan. Iya. Sreseh Pangarengan ini sama, FS-nya sudah dikelayarkan tahun 2007. Mulainya ya. Ya, baru kepimpinan beliau Pak Haji Slamet Junaidi pembebasan bahan sudah Selesai. Iya, iya. Tinggal pelaksanaan fisik karena sudah di tata ruang sudah masuk. Kalau jalan Srepang ini masuk jalan nasional nantinya. Oke. Jadi nanti beban biayanya anggarannya ada di Kementerian PUPR karena cukup panjang di sana. Langsung pusat ya? Iya, cukup panjang, sekitar di 15 km Oh iya. yang melewati, kalau tidak salah ada 5 jembatan. Ya. Nantinya akan dibuat itu? Iya, nantinya akan masyarakat Sreseh kalau ke Sampang tidak akan lagi menggunakan jalan Bangkalan. Yang Jadi pasti sudah melewati jalan yang ya, sudah yang cukup rusak itu ya? Iya, karena di situ ada suatu desa yang terisolir yang selama ini masih menggunakan perahu. Jadi dengan adanya jalan lintas selatan itu yang kita kenal dengan Srepang itu, insya Allah nanti masyarakat Marparan yang selama ini sulit transportasinya, dengan adanya jembatan mereka tidak akan mengalami susah. kesulitan. Semoga lebih ini ya, lebih mudah ya aksesnya. Iya, mudah-mudahan pemerintah pusat segera merealisasikan ini, karena kalau kita sepenuhnya dianggarkan di APBD tidak mungkin. Karena hasil DED yang dikeluarkan oleh BBWS itu lebih kurang 1 T. Saya kira pemerintah Sampang tidak bisa melakukan hal ini. Ya. Kalau Srepang ini kan sudah ya pembebasan lahannya ya? Sudah. Kira-kira kapan dimulai untuk awal Pembangunannya? Ya. Pembangunannya. Yaitu pembangunannya kan dari pusat. Oh, berarti memang menunggu Ya, dari pusat menunggu. gitu ya? Iya. Tapi kan koordinasi dari sini atau gimana? Apa? Sudah masuk ke Kementerian Informasi ya, dengan keadaan 2 tahun terakhir ada pandemi ini, keuangan negara sudah bisa mencukupi untuk membangun. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya 1 tahun 2 tahun ada perkembangan. Karena apapun masyarakat di sana sangat antusias untuk iya benar sekali. Makanya mungkin pihak dari PUPR sini ada selalu koordinasi gitu sama pusat maksudnya agar ada ini misal kapan gitu kira-kira dimulai ya. Karena kalau koordinasi ya cukup sering dan bahkan Pak Bupati langsung. Oke. Ya, jadi kalau Pak Bupati langsung mereka sudah ada respon. Terakhir formasi tadi karena keuangan itu masih belum stabil. Karena pandemi juga ya. Iya. Tapi harapan Pak Bupati juga PUPR beberapa bulan yang lalu pernah dikunjungi oleh Badan Infrastruktur Wilayah untuk mengetahui titik jembatan 5 tersebut. Jadi minimal beliau Pak Bupati menyampaikan kalau jalannya belum dikerjakan, mudah-mudahan jembatannya didahulukan. Salah satunya supaya kita mempunyai masyarakat yang terisolir di Desa Marparan ini dengan dana jembatan yang sepanjang yang lebih kurang 280 meter. Bisa masyarakat Marparan untuk ke Sreseh tidak lagi menggunakan transportasi sungai, perahu. Ya, jadi semoga aja nanti kedepannya ada kejelasan gitu ya biar masyarakat sana juga senang gitu ya. Tidak merasa terisolir lagi gitu kan Pak ya? Iya. Bisa dilanjutkan untuk materi? Ya, ini agenda pembangunan yang cukup besar. Yang kembali ke JLS yang lingkar selatan, itu sudah pasti sudah dilaksanakan, anggarannya lebih kurang 204,5 miliar. Banyak juga ya. Ya, karena di situ hasil perencanaan dari konsultan nanti jalan itu ada jembatan layangnya
sepanjang 500 meter. Mungkin kalau Semadura mungkin Sampang nanti yang Pertama. mempunyai jalan ring roadnya yang bagus, sepanjang 7,4 kilo. Oke. Yang Ya, nanti lumayan. ujungnya di Jalan Makbul, nanti berakhir di Jalan Nasional di Kaseran ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat hubungannya untuk ikut membantu Iya. untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Iya, amin. Semoga lancar Iya, semuanya ya. ini proyek yang saya alami cukup besar. Iya, nilai cukup besar. yang dilakukan hanya 13 bulan. Terus selain yang besar, beliau kebijakan beliau untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sampang khususnya jalan sudah dilakukan peningkatan struktur. Jadi jalan-jalan kita yang biasanya 1 tahun 2 tahun rusak dengan menggunakan kekerasan yang seperti di depan kantor di sini, beliau bukan menyarankan lagi, tapi wajib untuk diadakan betonisasi. Sudah dilakukan, walaupun anggaran itu cukup besar. Iya. Mungkin kalau pakai hokmik kita mendapat 2 kali atau 3 kalinya, karena beliau menginginkan umur rencana yang lama, pemeliharaan yang murah, sehingga semua jalan-jalan kabupaten yang ada di Sampang untuk dilakukan betonisasi. Rencana ke Sudah, depan ini ya. sudah dilakukan selama beliau dilantik 2019 sampai 2021 ini sudah banyak pekerjaan jalan-jalan ruas jalan kabupaten yang sudah Beton ya. Tapi nanti kan kalau saya lihat sih memang masih ada kadang-kadang jalan tuh ya habis di aspal bolong lagi. Banyak. Jadi PUPR ini banyak PR-nya selama masalah jalan. Memang struktur tanah kita ini daya dukungnya sangat kecil. Ini faktor utama. Jadi Pak Bupati menyarankan semua dibeton, tapi kita tidak mungkin kita semua ruas jalan itu dibeton, karena kita melihat struktur tanahnya sendiri. Iya. Jadi memang harapan beliau dibeton, tapi kita secara teknis kita juga melihat ruas-ruas jalan mana yang bisa dibeton atau yang tidak. Iya. Jadi dipilih dan dilihat itu ya struktur tanahnya mana yang layak untuk dibeton atau tidak. Oke, Pak. Memang pekerjaan beton dibandingkan dengan jalan yang aspal. Setelah kami evaluasi di lapangan, memang secara fisik kita dapat manfaatnya lebih besar daripada yang jalan aspal. Perencanaan ini kami lakukan karena jalan yang ada di kabupaten itu lebarnya sangat minim. Kadang-kadang kalau berpapasan masih menunggu. Gantian. Dengan program beton ini kami memaksimalkan lebar. Semula jalan itu dilewati berpapasan tidak bisa, dengan pakai konstruksi beton ini berpapasan bisa. Karena kami memaksimalkan sampai ke bahu jalan. Berarti nanti lebih lebar ya, lebih lebar. Bedanya ya, lebih lebar. Dan terus kalau masalah kekuatan ya jelas lebih kuat. Terkait masalah jembatan, memang ada beberapa jembatan di ruas-ruas jalan ini yang sudah dibenahi. Existing jembatan yang ada kebanyakan jembatan kayu, tapi sekarang sudah banyak perubahan, sudah menjadi jembatan komposit, yaitu perpaduan antara profil baja dengan beton. Semua nanti akan ke sana karena sudah mengerucut, sudah berkurang jembatan-jembatan yang menggunakan kayu dan bahkan menggunakan besi tapi lantainya pakai kayu. Kenapa? Kita sudah melakukan peningkatan jembatan
karena sejak pasca Suramadu dibuka 2008 itu otomatis banyak kendaraan masuk ke pedesaan. Ya, benar-benar. Ini yang terjadi. Tapi jangan sampai dilewati kendaraan jembatannya goyang atau roboh. Akhirnya sudah dilakukan beberapa jembatan di luar kabupaten yang sudah ditingkatkan dan dilebarkan dengan konstruksi komposit tadi itu. Dan ini sudah ada pertanyaan Pak ya yang sudah masuk ya di WhatsApp kita, bisa mungkin nanti dijawab. Ya. Yang pertama ini ada dari Rofik di Camplong. Oke, Jalan Kabupaten dari Desa Baru, Anggerse, Madupat, Pamulaan. Jalannya itu rusak parah. Ya. Pemkab sudah melakukan betonisasi dari Desa Baru sampai perbatasan Anggerse. Kapan kira-kira pembangunan jalan beton dilanjutkan lagi sampai ke desa yang saya sebutkan tadi? Ya. Silahkan dijawab dulu Pak. Baik. Pertanyaan ini umum terjadi karena hanya bukan di Camplong, Ya. tapi memang berada di kecamatan lain. Kenapa? Jalan yang sudah dibeton tidak ada yang tuntas. Saya katakan saya tidak ada yang tuntas karena kalau dituntas kita akan jadi satu anggaran Banyak dong. hanya ada di satu ruas. Jadi bukan sistem pemerataan, tapi kami sudah apa yang sudah dilakukan nanti akan berkesinambungan. Jadi ada tahapannya. Oke. 2 tahun terakhir kita ini memang banyak sudah kita tahu ya. Ya. 2 tahun di dalam pandemi COVID-19 di mana anggaran kita sudah direfocusing berkali-kali sampai benar. tahun 21 ini 4 kali. Jadi program yang sudah masuk kadang-kadang hilang. Di karena cancel dulu, pandemi. apa ditunda dulu Iya, gitu ya. ditunda. Iya, Hanya ditunda. mudah-mudahan apa harapan dari Pak Rofik tadi, program kami yang sudah ada di daerah Camplong bisa berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Iya. Karena apapun anggaran pembangunan jalan ini cukup besar apalagi dengan betonisasi. Iya. Gitu. Jadi harapan saya sabar dan juga jadi perhatian kami untuk masuk di daftar rencana kami Ya, untuk benar-benar. perbaikan jalan ini. Iya, semoga tadi Rofik tersampaikan ya jawabannya ya dari Pasis. Dan selanjutnya ini ada dari Andre, Bapak di Imam Bonjol. Ya. Tanya soal kapan dimulainya pembangunan fisik untuk JLS ini, karena kebetulan saya mahasiswa di Surabaya. Ya. Jadi sangat berharap adanya JLS ini bisa mempermudah perjalanan ya. JLS ada tadi saya katakan Yang lingkar, yang lingkar, yang lingkar itu sudah disampaikan. Sekarang masih proses MK. Iya. Nanti insya Allah ini nanti SPK pelaksanaan pekerjaan akan dimulai dari akhir bulan November atau awal Desember ya. Oke. Dan akan dilakukan. Dan pelaksananya 13 bulan ya Iya, sekitar. 13 bulan. Iya, oke. Terus ini ada lagi ya Pak, ada dari Linda di Merapi. Ya. Apakah pembangunan Srepang ini nantinya ada kemungkinan terburuk bisa mangkrak? Karena saya berharap tahun 2022 itu benar-benar selesai pembangunannya. Jalan lingkar, lintas Yang Srepang, Srepang. Oh, yang Srepang. Tadi saya sudah sampaikan, yang Srepang ini sudah masuk jalan lintas selatan. Kenapa dari pusat dinamakan lintas selatan? Sampang itu mempunyai 3 jalan yang statusnya ada di kabupaten, ada di provinsi, ada di nasional. Nah, lintas selatan yang nantinya akan dibangun ini juga masuk jalan nasional. Oke. Di lintas utara juga masuk jalan nasional. Tengah yang kita jalani setiap hari ini juga jalan nasional. Sedangkan lintas selatan ini terputus di Bangkalan Sampang. Sampang, Pamekasan, Sumeneb jalan sudah lintas selatan. Lintas selatan maksudnya di tepi pantai, di Pantura juga. Nah, harapan dari Mbak Sapa tadi itu sebetulnya dari Linda sama seperti harapan saya ingin cepat selesai. Tapi apapun tadi kita kendala dengan anggaran yang di pusat sudah terkena COVID juga. Iya. Bukan harapan saya juga, Pak Bupati juga mengharap untuk segera dilakukan pekerjaan karena pembebasannya
sudah selesai, tinggal pembangunannya. Tapi kalau Srepang ini kan menunggu dari pusat ya Pak dari ya. Dari pusat. Ya mungkin kita harus bersabar juga ya. Ya mungkin sembari nanti kita juga berdoa juga semoga lancar semuanya ya. Oke, selanjutnya ada Widi nih ya di Torjun. Saat ini apakah ada tantangan terberat dalam pembangunan Srepang ini? Ya, karena memang belum ya Pak ya. Mungkin di tantangannya, saya kira tantangannya nggak ada, cuma anggaran aja. Oh, cuma anggaran ya? Anggaran. Dengan DED hasil BPWS pada saat itu totalnya 1 T lebih sedikit, itu sudah masuk jalan yang 5 jembatan. Dari 1 T itu berapa anggaran kalau seandainya APBD semua yang memenuhi? Saya kira sudah bertahun-tahun nggak selesai. Gitu. Jadi memang dari sisi anggaran kendalanya. Anggarannya. Karena lahan sudah siap untuk dibangun. Oke, kalau lahan sudah siap, tinggal ya itu anggarannya berarti ya. Karena tahun ini dan tahun kemarin kan memang pandemi refocusing terus. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, semoga bisa dipahami nih ya. Kemudian ada dari Roni Pak di Torjunan, adakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang pembangunan JLS tersebut Pak? Jalan lingkar. Lingkar. Bukan lintas ya. Iya. Lingkar. Yang lingkar. Maksud tadi tujuan jangka pendek dan panjang apakah ada? Kalau ada disebutkan. Sebetulnya tujuannya memang tujuan jangka panjang. Tujuan panjang tadi yang terjadi, yang pertama kita memang satu-satunya Sampang yang tidak mempunyai jalan lingkar, jalan ring road, sehingga jalan itu menumpuk di kota. Pada hari-hari tertentu jadi crowded, macet, walaupun macetnya hanya akibat kendaraan-kendaraan berat aja, tidak macet rutin, tapi itu jadi solusi nantinya. Jangka panjangnya ya kita pengembangan kota aja di situ, jadi dampak perekonomian yang akan dilintasi jalan JLS itu ada peningkatan. Ya, selama ini memang kalau kita telusuri ya sepertinya memang kita kalau melihat dari sawah Srepang nggak ada, dan irigasinya kita lintas itu sepertinya tidak ada hanya untuk tada hujan semua. Mungkin dengan adanya jalan itu nanti mungkin ada pengembangan lain nanti, mungkin tempat mungkin UPD yang lain nanti bisa, karena di situ informasinya nanti juga ada terminal. Makanya kita membangun jalan lingkar selatan ini kita dikaitkan dengan tujuan Pemkab yang akan membangun terminal. Kebetulan terminal ini ada di Dinas Perhubungan. Sudah dipikirkan ke sana. Oke, dan mungkin sebelum kita tutup, silahkan disimpulkan dulu Bapak untuk materi kita hari ini, pembangunan infrastruktur. Ya, kesimpulannya begini. Tadi apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, jalan lingkar selatan, jalan lintas selatan, dan peningkatan struktur jalan kabupaten. Dengan 3 program ini yang sudah dilaksanakan dan akan terus berkesinambungan akan dilakukan, mudah-mudahan dampak ekonomi sangat berdampak kepada masyarakat yang dilewati kendaraan itu, dan juga masyarakat tidak mengalami tidak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas. Benar. Dengan adanya jalan yang bagus, otomatis masyarakat akan lebih senang, akan menjalankan aktivitas, ekonominya juga akan meningkat, juga termasuk infrastruktur guru-guru, bidan-bidan yang masuk di puskesmas yang kadang-kadang nggak ada jalannya, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Salah satu solusi. Tidak ada kata guru tidak ngajar karena jalan infrastrukturnya sudah bagus, tidak ada perawat tidak masuk di puskesmas,
tinggal kita menyambungkan sirip-siripnya aja. Dan memang ini masuk di program kami, nanti akan kami akan sirip-siripkan kalau Iya, memang ada pendidik, ada sekolah yang sulit dilalui atau puskesmas, kan nanti dalam poros kabupaten yang sudah kita berorganisasi, nanti sirip-siripnya itu akan juga berbagi. Namun demikian tidak harus langsung jadi bertahap ya. Itu jalan kabupaten. Iya. Saya kira kalau jembatan tidak perlu lagi, sudah banyak peningkatan, ada perubahan. Seandainya ada kendaraan cukup bebannya berat, saya kira cukup aman. Kemudian yang lintas selatan ini tadi saya sampaikan, mudah-mudahan pemihan COVID yang melanda di dunia dan Indonesia ini tidak mengganggu keuangan negara. Iya, benar. Kalau keuangan itu sudah stabil, saya kira nanti mudah-mudahan jalan lintas selatan ini terbangun. Iya, segera terlaksana juga. Jalan lingkar selatan, kalau lingkar selatan jelas akan dibangun pada tahun ini sampai tahun 2022. Mudah-mudahan dengan adanya jalan lingkar selatan ini juga berdampak kepada perekonomian di sekitarnya. Karena selama ini semua aktivitas perekonomian, kendaraan lalu lintas melewati kota, nanti akan melewati jalan lingkar selatan. Jadi terpecah, tidak terjadi kekroditan di dalam kota, tidak macet, terutama hari-hari pasar. Kita sudah tahu di jalan ini sebetulnya ini tidak boleh terjadi kemacetan, terutama kalau pas kita mau menjelang biasa budaya kita, budaya toron, numpuk, akhirnya banyak kendaraan yang sudah ke desa-desa, mungkin nanti juga merasakan. Jadi bisa masyarakat yang sudah ada di luar Sampang pulang kampung pada saat menjelang hari raya akan merasakan lebih cepat, lebih aman, lebih nyaman gitu ya untuk perjalanannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak ya. Dan pendengar semuanya, kita tadi sudah mengikuti dialog interaktif 1 jam OPD menjawab bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan tema hari ini adalah pembangunan infrastruktur. Narasumber kita adalah Bapak Insinyur RP Muhammad Ziz MT ya, sebagai PLT Kepala UPE Kabupaten Sampang. Terima kasih Bapak ya atas materi yang sudah disampaikan, dan kepada semua pendengar semoga saja bisa menjadi pengetahuan lah nantinya ya tentang jalan lingkar selatan, lintas selatan, dan kira-kira kapan akan terrealisasi. Semoga ini berita baik untuk semua masyarakat Sampang ya, dan Madura mungkin khusus lebih luas lagi. Dan pendengar tadi yang bertanya, terima kasih juga ya untuk yang bertanya, semoga jawabannya sudah dipahami yang sudah dijawab oleh Bapak Ziz tadi. Saya Anis pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis